Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama, perkenalkan nama kakak Pravista Dilan Tias. Kali ini teman-teman akan belajar tentang bilangan dan satuan waktu. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ya. Kita akan belajar tentang macam-macam bilangan. Di sini udah ada 4 macam bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang hampir mirip dengan bilangan asli, hanya saja bilangan cacah dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Jadi contohnya 1, negatif 1, ya, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan yang terakhir ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 2 angka, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Jadi misalnya ada angka 2. Angka 2 hanya habis dibagi oleh angka 1 dan angka 2 gitu. Jadi misalnya 2 dibagi 1. 2 bagi 1 berapa? 2. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Maka 2 habis dibagi 1. Kemudian 2 dibagi oleh angka itu sendiri, yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Berarti kan angka 2 habis dibagi oleh 2. Jadi angka 2 merupakan bilangan prima. Karena angka 2 hanya habis dibagi oleh 2 angka, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri, yaitu angka 2. Kemudian bilangan seperti apa yang bukan merupakan bilangan prima? Jadi di sini misalnya ada angka 9. Kita buktikan angka 9 habis gak sih dibagi oleh 1? 9 dibagi 1 sama dengan 9. Habis ya, habis dibagi 1 ya. Kemudian 9 dibagi 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian 9 dibagi 3, bisa nggak? Ada nggak perkalian 3 yang menghasilkan 9? Ada ya, 3 kali 3. Berarti angka 9 habis dibagi oleh 3. Sedangkan 9 juga akan habis dibagi oleh angka itu sendiri, yaitu 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, berarti kan ada 3 angka yang habis membagi 9. Angka 1, angka 3, dan angka 9. Berarti angka 9 bukan bilangan prima ya. Karena bilangan prima hanya habis dibagi oleh 2 angka. Angka 1 dan angka itu sendiri. Sedangkan angka 9 bisa dibagi oleh 3 angka. Berarti bilangan 9 bukan bilangan prima. Paham ya? Semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan waktu. Sebelumnya satuan waktu itu apa aja sih Kak? Satuan waktu itu bisa berupa tahun, bulan, hari, minggu, jam, menit, serta detik. Nah, kakak punya nyanyian agar teman-teman cepat menghafal satuan waktu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Satu menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 hari itu 24 jam, 1 minggunya 7 hari, 1 bulan itu ada 4 minggu. 1 semesternya 6 bulan, 1 tahun itu 12 bulan, 1 tahun itu 52 minggu, 1 tahun 365 hari, 1 lustrumnya 5
tahun, 1 windu itu 8 tahun. Satu dasawarsa 10 tahun, 1 abad itu 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun. Kini aku hafal satuan waktu. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Kini aku hafal satuan waktu. Yeay! Teman-teman hebat banget, teman-teman udah bisa nyanyiin dan hafal satuan waktu. Sekarang teman-teman belajar untuk mengubah satuan waktu. Bagaimana cara menghitungnya? Teman-teman perhatikan ya. Oke, sekarang udah ada tabel yang tadi kita nyanyiin ya. Kemudian di sini juga ada tangga yang nantinya akan memudahkan teman-teman dalam mengubah satuan waktu. Nah, perlu diingat, kalau misalnya nanti tangganya turun, maka harus dikali. Sedangkan kalau nanti tangganya naik, maka harus dibagi. Nah, sekarang kita langsung aja belajar bagaimana cara mengubah satuan waktu. Yang pertama di sini ada soal 3 hari berapa jam. Sekarang kita lihat tangganya. Teman-teman perhatikan tangganya. Dari hari ke jam, naik atau turun? Turun, maka nanti harus dikali. Kita lihat tabel, 1 hari berapa jam? Ternyata 1 hari sama dengan 24 jam. Maka di sini kita tulis 3 dikali 24 sama dengan 72. Jadi 3 hari sama dengan 72 jam. Bisa ya? Lanjut. Soal yang kedua. 3 minggu berapa jam? Nah, di sini kita lihat tangganya. Teman-teman perhatikan. Dari minggu ke jam. 1, 2. Ternyata turun 2 kali. Maka kita harus mengubah 2 kali dan dua-duanya itu dikali. Karena turun 2 ya. Nah, pertama kita ubah minggu ke hari, kemudian dari hari kita ubah ke jam. Oke, pertama kita ubah 3 minggu menjadi hari dulu ya. Oke, kita lihat 1 minggu berapa hari? 7 hari. Maka di sini kan dikali ya karena tadi turun. Maka di sini 3 dikali 7 sama dengan 21 hari ya. 3 minggu itu 21 hari. Kemudian 21 hari ini kita ubah menjadi jam ya. 21 dikali 1 hari berapa jam? Tadi 1 hari berapa jam? Lihat tabel, 24 jam. 21 dikali 24 sama dengan 504. Maka 3 minggu sama dengan 504 jam. Bisa ya? Semoga teman-teman bisa paham. Kemudian di sini ada penjumlahan satuan waktu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengubah mana yang belum menjadi hari, karena di sini soalnya itu 2 minggu ditambah 6 hari berapa hari, maka kita harus mengubah yang belum menjadi hari menjadi hari. Nah, di sini yang belum menjadi hari itu adalah minggu, maka kita harus mengubah minggu menjadi hari. Oke, kita ubah 2 minggu berapa hari. Kita lihat tadi tangganya, minggu ke hari ternyata turun 1 kali, maka harus kita kali. Oke, kemudian 1
satu minggu berapa hari di sini? Ternyata satu minggu itu 7 hari. Maka kita tulis 2 dikali berapa tadi satu minggu? Berapa hari? 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 2 minggu sama dengan 14 hari. Nah, ini belum selesai karena belum kita jumlahkan dengan 6 hari. 14 hari kita jumlahkan, kita tambah 6 hari. 14 ditambah 6, 20. Maka 2 minggu ditambah 6 hari sama dengan 20 hari. Bisa ya? Semoga teman-teman bisa paham. Lanjut ke pengurangan satuan waktu. Ini sama aja kayak penjumlahan, hanya kita kurangkan. Caranya sama, cuman sekarang kita kurangkan. Oke, sekarang soalnya itu 5 jam dikurang 60 menit. Sama dengan berapa menit? Nah, berarti kita harus ubah yang belum menjadi menit, harus kita ubah menjadi menit. Nah, di sini yang belum menjadi menit adalah 5 jam, berarti kita harus ubah dulu nih 5 jam menjadi menit. Oke, kita perhatikan ke tangganya. Dari jam ke menit, naik atau turun? Turun sekali, berarti harus kita ubah ya, sekali. Harus kita kali. 1 jam berapa menit? Lihat di tabel, 1 jam berapa menit? Ternyata 1 jam itu 60 menit. Maka di sini kita tulis 5 dikali 60 sama dengan 300. Jadi 5 jam itu sama dengan 300 menit. Nah, ini belum selesai karena belum kita kurangkan dengan 60 menit. Nah, sekarang 300 menit kita kurangkan dengan 60 menit. Sama dengan berapa? 240 menit. Maka 5 jam dikurangi 60 menit sama dengan 240 menit. Bisa ya? Semoga teman-teman bisa paham. Nah, teman-teman tadi udah tahu gimana caranya mengubah satuan waktu dan bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan satuan waktu. Sekarang kita kerjain soal bareng-bareng yuk. Pertama ada soal 6 menit ditambah 180 detik. Ditanya berapa menit. Sekarang kita ubah dulu mana yang belum menjadi menit. 180 detik ya. Kita ubah dari detik ke menit. Lihat tangganya, perhatikan tangganya. Dari detik ke menit naik atau turun? Naik ya, berarti nanti dibagi. Kemudian 180 dibagi. 1 menit berapa detik tadi? 60. Jadi 180 dibagi 60 sama dengan 3 menit. Jadi 180 detik itu sama dengan 3 menit. Kemudian 3 menit kita jumlahkan sama tadi yang sudah menjadi menit berapa? 6 menit. 6 menit ditambah 3 menit sama dengan 9 menit. Pintar, good job. Kemudian ada soal yang kedua, 2 bulan ditambah 3 minggu sama dengan berapa minggu? Sekarang kita ubah mana yang belum menjadi minggu. 2 bulan. Perhatikan tangganya. Dari bulan ke minggu naik atau turun? Turun ya, maka harus dikali. Sekarang 2 bulan berapa minggu? 2 dikali 1 bulan berapa minggu? 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 2 bulan adalah 8 minggu. Sekarang 8 minggu kita tambahkan dengan yang sudah menjadi minggu berapa? 8 minggu ditambah 3 minggu sama dengan 11 minggu. Jadi 2 bulan ditambah 3 minggu sama dengan 11 minggu. Good job. Setelah teman-teman bisa menjumlahkan satuan waktu, sekarang kita mengurangkan satuan waktu. Caranya sama, hanya saja sekarang kita kurangkan. Ya, di sini ada 2 soal, kita kerjain bareng. Soal yang pertama ada 1 tahun dikurang 20 minggu. Berapa minggu? Oke, kita ubah yang belum menjadi minggu. 1 tahun ya. Tadi kita ingat-ingat, 1 tahun berapa minggu?
52 minggu. Maka 52 dikurangin 20 sama dengan 32. Jadi 1 tahun dikurangi 20 minggu sama dengan 32 minggu. Kemudian soal yang kedua, ada 5 jam dikurang 7.200 detik, berapa menit? Kita ubah mana yang belum menjadi menit. Ternyata dua-duanya belum menjadi menit, maka kita ubah dulu dua-duanya. Kita ubah 5 jam menjadi menit. Perhatikan, dari jam ke menit, naik atau turun? Turun ya, maka harus dikali. Kita kali. 5 dikali 1 jam berapa menit? 60 menit. 5 dikali 60 sama dengan 300. Maka 5 jam sama dengan 300 menit. Kemudian kita ubah 7.200 detik menjadi menit. Perhatikan, detik ke menit, naik atau turun? Naik, maka harus dibagi. Kita bagi 7.200 dibagi 1 menit berapa detik? 60. Jadi 7.200 dibagi 60 sama dengan 120. Maka 7.200 detik sama dengan 120 menit. Nah, karena udah sama-sama menit, kita kurangkan. 300 menit dikurangi 120 menit sama dengan 180 menit. Jadi 5 jam dikurang 7.200 detik sama dengan 180 menit. Semoga teman-teman paham ya. Cukup sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan semoga teman-teman paham ya. Assalamualaikum.